bersama dengan teman saya, Ibu Linda Darmayanti. Beliau juga dosen bersama dengan saya di jurusan Sosiologi Fisik UI. Nah, mengapa saya mengundang Ibu Linda? Karena begini, saya punya suatu permasalahan ya, tentang masalah transportasi di dunia kita ini, di Indonesia ini. Dan pasti semua tahu masalah yang mencolok adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi ini ada masalah besar. Nah, pertama saya ingin tanya ya, nanti tidak perlu sekarang langsung dijawab, tapi kira-kira pertanyaan saya pertama ya, apakah memang ya angka kecelakaan di Indonesia ini memang kalau dilihat dari secara internasional itu memang tergolong tinggi, jadi kita bolehlah mengatakan itu masalah kita. Kedua, itu apakah disebabkan karena faktor dari pemerintah yang salah dalam memberikan kebijakan dan sebagainya, atau memang kultur kita sebetulnya, atau dua-duanya? Lalu akhirnya saya ingin tanya, kira-kira bisa nggak ya kita ini bangsa Indonesia ya akhirnya bisa terangkat menjadi bangsa yang mempunyai budaya ya, kehati-hatian, budaya aman ya, atau dalam bahasa Inggrisnya safety culture ya. Nah, apakah itu bisa? Nah, inilah saya ingin mendapat tanggapan dari Ibu Linda. Silakan Bu Linda. Pertama tadi yang saya tanya, mulai dari data bagaimana? Ya. Nah, ini menarik ya. Jadi apalagi kalau di daerah perkotaan nih Pak Paulus. Ya. Jadi sebenarnya begitu kita turun dari bandara, misalnya kita ke suatu kota, ya, itu kita bisa lihat apakah kota itu pengelolaannya baik atau tidak. Ya. Itu dari lalu lintasnya, gitu. Kalau udah lalu lintasnya itu kita lihat, wah ini kok kayaknya semrawut ya. Kira-kira permasalahannya di situ kalau transportasi. Nah, kemudian permasalahan yang lain adalah memang tingkat kecelakaan, gitu ya. Jadi tingkat kecelakaan itu menjadi kenapa juga WHO kemudian menentukan tingkat kecelakaan itu sebagai suatu penyebab kematian nomor 3 loh Pak Paulus di dunia, gitu ya. Setelah sakit jantung, tuberkulosis, TBC, yang kemudian kecelakaan di dunia. Sehingga WHO itu menetapkan kesepakatan negara-negara untuk menurunkan angka kecelakaan dengan zero accident. Nol, bayangin aja setahun tuh nol accidentnya. Nah, bisa nggak nih Indonesia mengikuti itu? Nah, kalau kita lihat itu ya, buat kita saya sebagai sosiolog ya, saya belajar transportasi itu memang perencanaan transportasi. Tapi saya sebagai sosiolog justru lebih melihat kepada kuncinya di perilaku manusia. Ya, itu mungkin yang tadi Pak Paulus bilang tentang budayanya, gitu ya. Nah, hampir 64% lebih kalau dilihat dari datanya di Indonesia itu kecelakaan itu karena tabrakan. Jadi itu tabrakan memang jadi accident itu tabrakan itu menjadi tabrakan. Dan kalau dilihat waktunya katanya nih dari hasil penelitiannya Komite Nasional Keselamatan Transportasi ya KNKT ini terjadi pada jam 12 sampai jam 18. Jadi memang nih jam-jam peak hour lah kalau gitu ya, jam-jam ramai. Dan itu hampir 44%. Dan yang menarik sebetulnya secara sosiologis dari hasil penelitiannya KNKT itu adalah penyebabnya adalah manusianya. Jadi tadi kalau Pak Paulus tanya apakah pemerintah, apakah masyarakatnya gitu ya, ya itu yang mungkin ternyata manusianya. Jadi memang penyebabnya itu manusianya. Memang ada karena sarana-prasarana juga gitu ya, memangnya fisik ya. Tapi kurang kompetensi, kurang disiplin pertama nih Pak Paulus gitu ya. Karena memang kalau kita begitu kita keluar rumah, kita ingin melakukan suatu pergerakan gitu ya kira-kira ya, lalu lintas masuk ke ruang publik gitu ya. Ini di sosiologi menarik nih. Kalau kita masuk ke ruang publik itu kita udah anonim tuh Pak Paulus, kita nggak tahu siapa yang bawa apa, siapa ini, apakah itu mertua kita, anak kita gitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Kita akan berhubungan dan siapa yang mengatur itu? Aturan, memang peraturan lalu lintas. Nah, ini negara sudah membuat itu dan saya pikir peraturan perundang-undangan lalu lintas sudah cukup untuk ini mengatur menurunkan tingkat kecelakaan gitu ya. Tapi kalau dilihat lagi kurang disiplin,
kurang pelatihan pengemudi, mungkin juga kurang ketat gitu ya Mas ya. Kalau Pak Paulus, kalau kita di negara-negara maju gitu ya, pengalaman saya yang saya tahu gitu, itu kalau untuk mendapatkan SIM itu nggak semudah seperti di kita. Jadi mungkin ini yang dimaksudkan itu sebagai kompetensi dari ini. Jadi kurang perhatian pada jam kerja, dan menurut saya yang paling menjadi masalah secara sosiologis adalah justru tabrakan ini dan sampai pada tingkat kematian itu terjadi pada usia produktif. Nah, usia produktif dan tingkat kecelakaan itu lucu nih, sama seperti kayak pertumbuhan penduduk gitu ya. Itu dari tahun 2007 sampai tahun 2016 itu 6,8% peningkatannya terus. Oh, peningkatannya aja. Peningkatannya aja gitu. Jadi memang ini sesuatu hal yang kalau tidak dibenahi gitu ya. Kalau menurut saya ini sangat menyumbang secara sosiologis ya, orang-orang suka tidak melihat selalu hanya mengeluarkan data-data itu adalah ada yang luka berat, luka ringan, kematian gitu ya, tapi tidak pernah dilihat bahwa kematian apalagi kalau dia kepala keluarga usia produktif itu sudah menyumbang pada tingkat kemiskinan gitu ya, karena kan keluarganya kepala rumah tangga yang mencari uang itu tidak ada, itu yang menarik. Ya baik, sekarang Bu Linda, tadi kan kecelakaan disebabkan karena kesalahan manusia. Tapi kan karena kita sosiolog ya, bagaimana hubungan manusia yang selalu salah ya, atau banyak bersalah tadi karena tidak disiplin dan sebagainya, seringkali kan kita tarik kepada faktor yang lain, misalnya yang bersifat kepada yang berhubungan dengan pemerintah sebagai pihak yang bisa memberi kebijakan secara umum, termasuk membangun infrastruktur jalan sedemikian rupa. Karena ada yang mengatakan kalau orang itu berkendaraan asal-asalan karena infrastruktur jalan kita selalu jauh lebih banyak kendaraannya daripada perkembangan jalan. Semakin lama orang semakin terhimpit oleh kemacetan sehingga dia merasa naik mobil itu asal saya bisa cepat ya, pokoknya saya harus selamat begitu. Akhirnya menimbulkan itu tadi sikap yang tidak disiplin. Sejauh mana sih Bu Linda memang struktural itu yang kita sebut struktural itu tindakan pemerintah itu mempengaruhi. Tapi sebaliknya tolong nanti digambarkan juga apakah ada tindakan pemerintah yang secara struktural juga memperbaiki dan bisa memperbaiki juga perilaku, ada nggak? Mungkin kalau saya sebagai sosiolog melihatnya kalau pemerintah tadi ya, kalau kita bicara secara struktural pembangunan sarana prasarananya menurut saya udah banyak lah. Jadi pemerintah selalu membangun dan itu lebih mudah loh Pak Paulus, membangun sarananya jauh lebih mudah gitu daripada kita tadi disiplin tadi manusianya, meningkatkan kompetensinya dalam berlalu lintas itu lebih sulit tuh menurut saya, karena itu menyangkut kepada kebiasaan kita gitu. Itu yang mungkin asalnya jadi kepada budaya ya, perilaku, akhirnya kuncinya kembali lagi kepada perilaku. Kalau pemerintah sih sudah mencoba, walaupun memang karena itu lebih mudah dan terdeteksinya juga lebih mudah Pak Paulus. Jadi kalau ada kecelakaan di situ sering, kemudian dilihat fisik ini karena sarana jalannya memang yang menyebabkan kecelakaan, itu mudah langsung dibongkar, langsung diperbaiki, langsung ini seperti kita lihat misalnya di jalan tol ya, highway saya Jakarta Bandung misalnya kan itu ada di kilometer tertentu ya, itu mudah. Tapi kalau perilaku ini yang paling sulit. Nah, kita harus pecahkan itu ya. Kenapa sih kok perilaku orang bisa? Sekarang saya juga sering melihat ya perkembangan terakhir. Misalnya ketika pemerintah ini di Jakarta ya, pemerintah membuat suatu kebijakan untuk membangun fasilitas atau infrastruktur seperti MRT yang sangat modern, semua teratur dan rapi dan sebagainya. Dan ketika kita lihat, loh, orang Jakarta kok bisa menjadi lebih tertib, tidak buang sampah sembarangan, bisa antri, bisa seperti sekonyong-konyong. Nah, apakah benar teori bahwa kalau pemerintah betul-betul menciptakan infrastruktur yang baik, itu akan terangkat langsung perilaku masyarakat? Menurut saya iya, bisa saja gitu ya, karena memang kan ini menarik pada transportasi ya Pak Paulus. Transportasi itu kan juga terkait sama teknologi. Semakin tinggi kemajuannya transportasi, kalau Pak Paulus bicara MRT, kita kan perlu teknologi tinggi. Betul, Tapi kalau perlu teknologi tinggi, kita juga
warganya juga dituntut untuk harus berperilaku lebih disiplin lagi gitu. Jadi harus mengikuti itu. Nah ini yang penting. Jadi misalnya kayak nggak usah MRT ya KRL aja ya. Kereta itu kan tidak bisa menunggu kita. Kalau pintunya tertutup ya tertutup gitu. Jadi memang itu mengajar kita di dalam satu. Saya mungkin ini ada kata yang terpaksa saya pakai ya, sistem. Kita kalau udah masuk ke dalam satu sistem, ya mau nggak mau tuh. Jadi manusianya juga ikut, peraturan juga ikut. Nah di sini ketemu nih. Jadi peraturan itu juga bisa merubah perilaku dengan ikut disiplin. Tapi nanti dia kalau udah di luar itu, kalau tidak mungkin akan kembali lagi. Paling tidak sudah ada. Paling tidak sudah ada. Nah satu lagi Bu Linda. Karena kan kita pada waktu yang sama kita juga melihat rencana dari pemerintah untuk melakukan CCTV ya. Oh ya. Terus kemudian bisa menangkap semua orang yang melanggar. Terus kemudian juga melakukan elektronik tilang ya. Jadi dan seterusnya. Jadi seperti ada elektronisasi gitu ya untuk pengawasan. Sebab polisi sendiri udah nggak bisa. Itu bagaimana? Ini menarik nih. Jadi hasil penelitian KNKT Pak Paulus, selain tadi karena manusianya, itu ada salah satu antara lain kurang ketegasan petugas. Nah, kurang ketegasan petugas ini nih sebetulnya ada pembiaran di sini. Jadi seolah-olah ada pembiaran. Sehingga kalau nggak dipakai teknologi lagi, teknologi itu kan impersonal ya, jadi tidak mengenal kita personal gitu. Kalau saya misalnya berhadapan dengan Pak Paulus melanggar, saya petugas, terus ya ini Pak Paulus, profesor saya di fakultas, masa sih tidak saya maafkan gitu ya. Nah, pakai Nah itu juga tuh budaya itu tuh yang menghambat budaya disiplin kita tuh. Jadi safety culture itu jadi tidak terlalu berkembang juga karena itu. Sehingga betul diganti saja. Memang kita SDM-nya juga berkurang, nanti petugasnya juga ya. Kemudian digantilah dengan teknologi. Memang transportasi itu adalah katanya sih ya sistemnya itu adalah sibernetik dan sangat rasional. Kalau rasional itu kan jelas ya, jelas untung ruginya gitu. Kalau kita tidak rugi ya berarti kita rasional, kita berhitung gitu. Kita berhitung. Nah ini penting nih di dalam transportasi kita berhitung. Keselamatan kita juga kita harus berhitung nih di jalan. Karena kalau kita masuk ke ruang publik, kita ketemu sama orang yang tidak kita kenal, kita tidak tahu cara dia menyetir, kita tidak tahu bagaimana, kita tidak tahu mereka mengalami kesulitan secara personal ya, jadi pusing kepalanya juga kemudian berkendara, itu berdampak pada orang lain yang berlalu lintas. Nah, jadi CCTV dan lain-lain itu sebetulnya membantu untuk kita tidak bisa bernegosiasi sebetulnya nih Pak Paulus, bernegosiasi untuk mendapat keringanan gitu. Jadi jelas sanksi itu, mekanisme sanksi dan kontrol tadi di masyarakat itu akan berjalan. Nah ini yang akan membantu sebetulnya perilaku disiplin tadi semakin lama budaya kesalahan. Berarti ada harapan ini ya. Ada, pasti ada. Yang memang disebabkan karena masa itu tadi ya kita juga nggak tiba-tiba modern. Iya. Ada proses. Apakah ketika ada alat-alat elektronik tadi ya yang dimainkan ya di dalam mengontrol jalan-jalan transportasi kita ini, itu adalah masalah bagaimana masyarakatnya sendiri itu mempunyai kemauan untuk bisa saling mengingatkan pada temannya. Jadi misalnya kalau ada orang naik mobil sembarangan atau tidak pakai seatbelt atau apa, dia ikut mengingatkan. Dan seperti itu ada kan ya perilaku masyarakat kita yang saling mengingatkan atau itu tidak ada? Harusnya sih ada ya, harusnya ada Pak Paulus. Tapi memang kalau mengingatkan di ruang publik, kita mengingatkan pada orang yang tidak kita kenal gitu ya, itu memang bukan kadang-kadang tapi seringkali tidak dihiraukan. Dan kalau saya sih melihatnya secara pribadi itu tidak terlalu efektif gitu ya untuk itu. Tapi mungkin kalau itu sering dilakukan ya, lama-lama juga orang tahu gitu loh mana yang salah dan mana yang tidak salah gitu ya. Karena kalau sekarang ini kita berlalu lintas lebih banyak orang yang melanggarnya Pak Paulus, sehingga kita juga jadi bingung apakah yang mayoritas yang salah itu yang benar gitu atau kita yang tidak ini gitu. Tapi kan yang penting adalah sebetulnya tadi budaya keselamatan tadi. Jadi kita peduli bahwa bukan untuk keselamatan kita loh kalau kita berkendara berlalu lintas untuk mencapai tujuan kita ke tempat yang kita tuju itu dengan orang lain yang sama-sama juga untuk punya tujuan yang lain juga gitu. Jadi kita saling sebetulnya
kalau kita selamat, dia akan selamat. Gitu. Kalau kita peduli pada keselamatan orang lain, kita juga pasti selamat. Dan risikonya berarti ada kepentingan seseorang karena perilaku dia itu, jadi dia sebetulnya kepentingan. Makanya saya pernah lihat, misalnya yang namanya untuk berjalan pedestrian. Pedestrian itu kan ini pedestrian yang ada di jalan yang lebih besar-besar kan sekarang. Itu kan tidak boleh motor naik ke sana. Jadi itu untuk menghargai orang pejalan kaki. Nah, itu pun pedestrian dilanggar ya oleh para motor karena dia nggak bisa jauh, dia naik semua ke sana. Lalu tidak ada yang memberikan kontrol apapun. Lalu saya pernah melihat nih, seorang anak muda dia berani, dia stop orang yang di pedestrian tadi. Semuanya nggak berani jalan karena takut nabrak dia. Nah, tapi saya melihat hal ini kan tidak biasa ya. Nah, sekarang ada nggak menurut Bu Indah suatu keinginan, suatu gerakan sosial? Saya melihatnya misalnya begini, orang yang sekarang naik sepeda, itu kan sekarang beramai-ramai banyak yang mau naik sepeda untuk bekerja dan sebagainya. Nah, sekarang mereka bikin gerakan tuh, gerakan berdiskusi dengan pemerintah, minta saya menuntut ini untuk keselamatan saya dan sebagainya. Nah, itu gejala apa itu? Mereka sekarang mulai berani melakukan gerakan. Mungkin gejala kesadaran ya tadi ya, karena tingkat kecelakaan yang tinggi tadi gitu. Dan memang kan ini menarik ya kalau transportasi ya Pak Paulus ya, kan modanya beda-beda. Jadi kalau sepeda gitu kan, itu kan berbeda. Moda motor, roda 2 beda dengan roda 4 gitu. Sehingga waktu di jalan juga bukan mungkin, tapi dia akan punya porsinya masing-masing. Yang menarik kembali pada sarana tadi gitu. Kalau memang yang bukan kendaraan bermotor itu disediakan khusus gitu ya, harusnya kan lebih aman. Harusnya kan itu lebih secara sarana prasarana sudah disediakan gitu. Sekarang tinggal bagaimana kita berperilaku nih, yang bermotor tidak melanggar juga, yang goes yang bersepeda juga dia akan berjalan di tempatnya gitu ya. Dan dia juga tidak masuk ke tempat yang bukan tempatnya dia untuk berlalu lintas. Nah, ini kembali lagi pada kesadaran sebetulnya, kembali lagi kepada disiplin, kembali lagi kepada perilaku. Dan gerakan-gerakan ini sebetulnya perlu untuk terus mengingatkan supaya orang juga menjadi sadar. Nah itu dia. Berubah perilaku. Sebetulnya yang saya pikirkan ini, karena kalau kita tumbuh punya kesadaran yang baik saat ini, maka diperlukan suatu perangkat-perangkat untuk bisa mempercepat kesadaran itu ya. Nah, baik. Jadi mungkin saya sosial infrastruktur itu kali ya, perangkat sosial. Nah, itu dia. Lebih penting. Jadi, tapi sekarang gini, mungkin sebagai penutup, Bu Linda bisa memberi satu pesan singkat saja. Jadi seperti apa kira-kira masa depan lah ya, transportasi kita terutama di kota-kota. Kalau saya tetap optimis ya, Pak Paulus ya, karena di kota-kota ini karena tadi kalau sarananya juga kalau misalnya kita ini kan kadang-kadang kita tidak mampu bernegosiasi, mekanisme reward and punishment juga jalan gitu ya. Terus orang juga akan saya nggak pakai seat belt, kelihatan sama kamera, terus kemudian itu didenda, dia tidak akan melakukan itu, rugi besar ya buat dia dan itu juga untuk keselamatan dia. Mungkin saya rasa lama-lama kesadaran itu muncul. Dan yang penting bagi sosiolog sebetulnya mengubah perilaku dan behavior tadi. Jadi bahkan kebudayaan keselamatan itu perlu ditanamkan. Dan ditanamkan itu saya suka menyindir juga ya, baik pemerintah siapapun yang melakukan sosialisasi, jangan sosialisasi aja, tapi harus internalize. Jadi kalau sosiolog buat sosiolog tidak hanya di dalam wacana saja, tapi harus merubah perilaku. Jadi kalau yang tadi semua itu berjalan mekanismenya, kemudian mampu merubah perilaku dan itu tertanam di dalam diri kita menjadi suatu budaya yang kita ingin selamat di dalam berlalu lintas, tentu perilaku ini lambat laun juga akan yang tadi mayoritas melanggar, lama-lama akan semakin sedikit ya kalau menurut saya ya. Kemudian orang menjadi disiplin gitu ya. Taruhlah lampu merah saja. Pak Paulus itu menurut saya itu kesepakatan sosial. Kenapa merah harus berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan gitu ya. Itu kan kemudian dilanggar. Merah jalan, kuning jalan, jadi kayak lampu
kayak lampu disco gitu ya, atau lampu taman gitu ya. Nah itu kan lama-lama kalau semuanya kemudian disiplin, takut ini dan belajar pada yang tadi ya, terus kemudian ada mekanisme yang tadi Pak Polres bilang, ada orang yang berani melakukan mekanisme kontrol sosial, pengawasan sosial, ikut memperingatkan, kemudian tadi kita memberikan pemerintah CCTV, elektronik tadi ya, yang kita tidak bisa bernegosiasi tadi ya Pak Paulus ya. Tentu lama-lama orang akan lihat oh semakin kecil orang yang melanggar, ya pastinya juga dampaknya semakin kecil dan kecelakaannya. Di masa depan. Selamat tadi ya, jadi budaya selamat itu Iya. butuh proses, tapi itu akan tertanam kalau dia sudah mendampingi. Ada kesadaran gitu, Ya, bukan oke. saja kepatuhan, tapi Baik. kesadaran. Ya, jadi saudara sekalian, inti ya dari diskusi kita begini, transportasi itu merupakan masalah besar karena masalah keselamatannya yang tidak sangat masih rendah, satu hal. Tetapi ternyata ketidakdisiplinan pribadi itu sekarang bisa dicoba perbaiki dengan berbagai macam cara. Bisa kita appreciate kepada pemerintah mau melakukan elektronisasi, mau melakukan itu tadi program proyek-proyek seperti MRT dan sebagainya yang sangat ketat ya, dan seterusnya. Dan kemudian juga kita akan mendorong timbulnya gerakan-gerakan sosial ya dari komunitas-komunitas, komunitas bersepeda dan komunitas-komunitas yang lain. Dan saya kira juga sekolah tadi kita belum sempat bahas sekolah, saya kira penting juga penanaman nilai itu ya. penanaman nilai-nilai itu. Dengan kata lain, kita akan menuju ke sana. Jadi mudah-mudahan semua ini bisa berjalan, terutama pemerintah bisa betul-betul konsisten dan kita akan bisa menyelesaikan ini, semoga. Demikian saudara sekalian, terima kasih sekali kepada Ibu Linda yang sudah menemani saya diskusi, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih, selamat siang.